Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahmatullah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini dari buku La Tahzan yang alhamdulillah banyak menginspirasi banyak orang untuk tidak bersedih atau tidak larut dalam kesedihannya sehingga mereka jatuh dalam keterperosokan yang ganas, karena bersedih dan gundah bukan solusi dari kehidupan kita. Pagi ini kita akan bahas tentang mengisi waktu luang pada bahasan ke-9, yakni dalam judulnya adalah isilah waktu luang dengan berbuat, atau dalam bahasa kita, bahasa Arabnya adalah utrudil amal, utrud al-faragh bil amal. Usirlah waktu luang itu dengan banyak berbuat. Pemirsa rahmatullah, Al-Islam, agama yang kita anut ini sangat-sangat menghargai waktu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan bersumpah dengan beragam waktu. Misalnya, wal asri, demi waktu atau demi waktu asar kalau kita bisa sebut, wal fajr, demi waktu fajar, wal wadduha, demi waktu duha, walail, demi waktu malam. Kemudian wasubhi idza tanafas, dan demi subuh apabila dia telah bernafas atau telah mereka. Ini semua menunjukkan bahwa waktu itu demikian berharga, demikian bermakna, dan tidak boleh kita sia-siakan. Karena apabila waktu yang kita miliki kita sia-siakan, yang ada adalah kita menjadi tersia-sia. Banyak kalimat-kalimat indah dalam Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian indah mengingatkan kita agar kita tidak membuang waktu dengan percuma, hampa, tanpa makna. Baik, pemirsa rahmatullah, ini sangat-sangat serius untuk kita kaji dan perlu kita renungkan, karena sungguhnya kita memiliki limited time, kita memiliki waktu yang sangat-sangat sempit, sangat terbatas dalam kehidupan ini. Oleh sebab itulah waktu yang sempit itu kita lipat gandakan maknanya, kita lipat gandakan kemanfaatannya, kita lipat gandakan fungsinya, agar waktu yang limited ini bisa memiliki makna yang berganda-ganda, pahala yang berganda-ganda, dan kita beruntung karena kita telah melakukan penggandaan waktu atau melipatkan kegunaan waktu yang kita miliki. Baik, saya bacakan apa yang dituliskan oleh Al-Qarni dalam buku ini. Orang-orang yang banyak menganggur dalam hidup ini biasanya akan menjadi penebar isu dan desas-desus yang tidak bermanfaat. Ya, orang yang kosong, nganggur, nongkrong, dia kemudian ngobrol sana sini, ngalur ngidur, wetan lor dan semacamnya itu, mereka apalagi tidak ada tujuan duduknya itu, nongkrongnya itu tidak ada tujuan. Yang terjadi adalah seleweran kata, kemudian gosip sana sini, kemudian ngerasain orang sana sini. Yang terjadi adalah perkataan-perkataan yang menjadikan kegelapan dalam hati kumpulan orang-orang itu. Majelis namanya majelis ghibah, majelis gosip, dan seterusnya, sehingga ada penggelapan dan pengotoran, polusi terhadap hati orang-orang yang duduk di tempat itu. Tentu saja berbeda dengan majelis taklim, majelis ilmu yang kemudian menjadikan hati-hati orang yang hadir di tempat itu menjadi
bercahaya karena memang al-ilmu nurun, kata Imam Syafi'i. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Orang yang nongkrong di kafe-kafe itu berbeda dengan orang yang nongkrong di majelis taklim. Orang yang nongkrong, yang duduk di masjid tentu saja berbeda dengan orang yang duduk di jalanan. Ya. Kata beliau, itu karena akal pikiran mereka selalu melayang-layang, tak tahu arah mana dia harus menuju. Kalau saya sebut orang seperti tadi itu, mereka kehilangan orientasinya, kehilangan kesadaran masa depannya, kehilangan kemana mereka harus bergerak, kehilangan mereka kemana harus menuju. Dan ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang menginginkan masa depannya memiliki kejelasan. Kemudian karena mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka rela berada bersama orang-orang tidak berperang. Radu yakunu ma'al khawalif. Mereka itu rela untuk duduk-duduk, untuk menjadikan pikirannya ini tidak aktif, ya. Otak yang tidak aktif itu biasanya cepat aus dan kemudian mengalami keausan berpikir. Tidak aktif otaknya, tidak cari tahu bagaimana harus melakukan sesuatu, sehingga terjadilah kebuntuan berpikir. Dan tentu saja kebuntuan berpikir ini juga akan berakibat pada kebuntuan masa depan mereka. Saat paling berbahaya menurut Al-Qarni bagi akal adalah manakala pemiliknya menganggur dan tak berbuat apa-apa. Saya ulangi lagi, bahwa saat berbahaya bagi akal adalah manakala pemiliknya menganggur dan tak berbuat apa-apa. Orang seperti itu ibarat mobil yang berjalan dengan kecepatan tinggi tanpa supir. Orang yang nganggur, yang tidak menggunakan pikirannya, ibarat mobil yang berjalan dengan kecepatan tinggi tanpa supir. Apa yang akan terjadi? Mobil itu akan oleng ke kanan ke kiri karena dia tidak tahu kemana harus berjalan dan bagaimana harus dikendalikan waktu yang mereka miliki. Akalnya tidak tahu harus ke arah mana dia akan menuju dan bagaimana mobil itu harus dikendalikan. Orang-orang yang menganggur tadi itu, yang tidak aktivasi otaknya, maka dalam kehidupannya juga akan oleng. Kehidupannya juga akan oleng, tidak ajak, tidak juntrung, tidak pasti, dan mereka mengalami kegundahan dan kesedihan yang berlarut-larut. Bila pada suatu hari Anda mendapatkan diri Anda menganggur tanpa kegiatan, bersiaplah untuk bersedih. Ini pesan yang sangat keras dan kencang, bahwa setiap kita harus ada kegiatan, kecuali pada saat tidur, ya. Saat tidur, dan jangan banyak tidur. Banyak tidur, kalau tidur itu saat dibutuhkan tidur. Pada saat tidak kita butuh tidur, jangan tidur. Istilah dengan kegiatan membaca, menyabit, membersihkan halaman, kemudian membersihkan mobil, nyapu, pokoknya diaktifkan seluruh anggota tubuh kita. Kata beliau, kalau tidak ada kegiatan, bersiaplah untuk bersedih, gundah dan cemas. Sebab dalam keadaan kosong itulah pikiran Anda akan menerawang kemana-mana. Mulai dari mengingat kegelapan masa lalu, ya, back lagi, rewind lagi ke belakang, sehingga kemudian otaknya penuh dengan kegelisahan masa lalunya, kesedihan masa lalunya, dan lama-lama tumpul karena otak yang seharusnya kita aktifkan untuk hari ini diputar lagi ke masa depan, ke masa lalu, yang kemudian dia merasakan bahwa hari ini yang terang, yang terang, jelas, baginya terasa ada sesuatu yang gelap karena pikirannya ditarik ke belakang, memutar masa lalunya. Yang disebut pada kajian sebelumnya sudah menjadi fosil sejarah, sudah dikubur tetapi digali lagi sehingga menjadi beban bagi kita pada saat ini.
Menyesali kesialan masa kini. Sesal dengan masa kini, dia tidak berlaku, tidak berbuat, duduk, nongkrong, kemudian melayang-layang, berputar-putar, sehingga tidak ada yang produktif dalam kehidupannya. Hingga yang bersangkutan kalau sudah kosong begini, maka yang terjadi adalah mencemaskan kelamnya masa depan yang belum tentu akan dialaminya. Jadi orang yang nganggur itu 3 bahayanya. Dia akan mengalami kesedihan karena larut dengan masa lalunya, kekelaman masa lalunya. Kemudian cemas dengan masa depannya, kemudian menyesal terhadap apa yang dia alami pada saat ini. Sehingga ruang-ruang produktifnya, mungkin saya bisa sebut ruang-ruang produktifnya diisi oleh sesuatu yang tidak menghasilkan produksi. Akibatnya apa yang terjadi? Dia menjadi waktu kosong yang terjadi pembusukan terhadap produktivitas itu. Kemudian, dan itu menurut Al-Qarni membuat akal pikiran Anda tak terkendali dan mudah lepas kontrol ya. Sesal masa lalu, gundah masa depan, kemudian menyesali masa kini, membuat kita penuh beban masa lalu, beban masa depan, kemudian masa kini tidak terselesaikan. Sehingga kemudian hilang kontrol lah kita itu. Maka dari itu, kata beliau, saya nasihatkan kepada Anda dan diriku sendiri. Apa nasihat beliau? Bahwa mengerjakan amalan-amalan yang bermanfaat adalah lebih baik daripada terlarut dalam kekosongan yang membinasakan. Subhanallah. Ya, yakni al-faragh al-halik, kekosongan yang membinasakan, yang menghancurkan, yang meremukkan. Kekosongan itu adalah senjata yang bulldozer, yang menghancurkan masa kini kita dan meremukkan masa depan kita. Singkatnya, kata beliau, membiarkan diri dalam kekosongan itu sama halnya dengan bunuh diri dan merusak tubuh dengan narkoba. Kata beliau, singkatnya, membiarkan diri dalam kekosongan itu sama halnya dengan bunuh diri atau merusak tubuh dengan narkoba. Jadi lebih jahat. Kekosongan waktu yang tidak kita isi dengan aktivitas itu, menurut beliau sama halnya dengan bunuh diri. Kalau saya sebut mungkin membunuh masa depan kita, menghancurkan masa depan kita. Dan kemudian kita teracuni oleh narkoba kekosongan waktu itu. Waktu kosong itu tak ubahnya sama dengan siksaan halus, cara penjara Cina. Kemudian beliau menyebutkan meletakkan narapidana di bawah pipa air yang hanya dapat meneteskan air 1 tetes setiap menit selama bertahun-tahun. Dan dalam masa penantian yang panjang itulah sang narapidana menjadi stres dan gila, depresi karena karena dia kehilangan harapan, dia menjadi orang-orang yang hopeless, menjadi orang-orang yang tidak lagi punya harapan masa depan. Padahal orang-orang yang tidak mengisi kekosongan ini, dia tahu bahwa kekosongan itu adalah berbahaya bagi dirinya, bahkan bagi keluarganya. Kita tidak suka melihat orang-orang nganggur, orang-orang tidur gitu, orang-orang yang sebenarnya waktunya lebih bermanfaat tapi tidak digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat bagi dirinya, bagi masa depannya, bagi keluarganya, bagi saudara-saudaranya, bagi kerabat-kerabatnya, dan bagi akhiratnya tentu saja. Karena kekosongan itu juga akan berefek, bukan hanya berefek di dunia, tetapi juga berefek di akhirat. Dalam jangka waktu yang pendek dia sudah merugi, dalam jangka waktu menengah dia merugi, dalam jangka waktu masa depan dia merugi, dan pada saat di akhirat juga dia merugi. Karena dunia disebutkan mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat, ladang berbuat untuk bisa dipetik di akhirat. Izra' fid dunya tahsud fil akhirah. Tatkala kau menanam di dunia ini kebaikan, maka kau akan
menuai, memetik hasilnya pada saat di akhir. Man yazra yahsud, barang siapa yang menanam, maka dia akan menuai, maka dia akan memetik. Kalau kita tidak pernah menanam apa-apa, apa yang akan kita petik? Kita tidak pernah menanam kebaikan, tentu saja kita tidak akan pernah memetik kebaikan. Tatkala kita tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, tentu saja kita tidak akan pernah memetik dari apa yang kita tanam di waktu itu, karena kita telah mengosongkan ruang-ruang produksi kita tanpa makna. Berhenti dari kesibukan itu kelengahan. Kata beliau, berhenti dari kesibukan itu adalah kelengahan. Dan waktu kosong itu adalah pencuri yang culas. Saya ulangi ya, ini kalimatnya sangat kuat, sangat strong ya. Berhenti dari kesibukan itu kelengahan. Dan waktu kosong yang tidak digunakan itu adalah pencuri yang culas. Pencuri yang culas. Waktu kosong itu adalah pencuri yang culas. Yang kemudian kita tiba-tiba tidak punya apa-apa karena kita tercuri oleh waktu kosong itu. Kemudian kita hilang segalanya, hilang kesempatan, hilang segala produktivitas kita karena ada pencuri yang disebut dengan waktu kosong. Maka para ulama itu mengatakan, Sayyidina Ali misalnya mengatakan, al-waktu kas-sayfi dalam taqta'hu yaqta'ka. Waktu itu laksana pedang. Jika kau tidak memenggal-menggalnya, maka kau yang akan dipenggal. Hanya orang bodoh saja yang mau dipenggal oleh waktu-waktunya. Bukan memenggal waktu-waktunya. Memenggal, membagi, disebut, kalau kita sebut dengan adalah time, schedule time kita ya. Time schedule kita itu, kita penggal waktu-waktu itu menjadi kegiatan-kegiatan yang bermakna. Bukan kita dipenggal oleh waktu-waktu kita, kemudian kita menjadi kepingan-kepingan manusia yang tidak berguna, yang tidak ada maknanya dalam hidup ini, yang tidak maknanya bagi kehidupannya, tidak memberikan makna bagi orang lain. Padahal untuk bisa bermakna itu kita harus menggunakan waktu, dan Rasulullah menyebutkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling berguna bagi sebanyak-banyak orang. Bahkan disebutkan ahabbun nas ilallah subhanahu wa ta'ala anfa'uhum linnas, orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang paling berguna bagi manusia. Dan tentu saja kita pasti yakin bahwa yang berguna bagi manusia itu adalah orang yang menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Seorang ulama juga mengatakan ya bahwa al-wajibat, kata beliau, aktsar minal awqat. Kewajiban kita, tugas-tugas kita itu lebih banyak dari waktu yang disediakan. Maka sungguh sangat tidak bijak apabila waktu yang kita miliki itu kita sia-siakan dengan percuma. Dan saya garis bawahi, orang yang menyajikan waktunya akan sia-sia hidupnya, dan orang yang menghilangkan waktunya dengan percuma, maka orang yang bersangkutan juga akan menjadi orang-orang yang percuma dalam kehidupannya. Tidak ada greget, tidak ada makna dalam kehidupannya. Tidak heran kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada dua hal yang seringkali orang tertipu di dalamnya ya. Pertama, as-sihhat wal faragh, kesehatan dan waktu kosong. Tatkala kita sehat, kita tidak menjaga kesehatan kita, dan tatkala waktu kosong, kita tidak menggunakan waktu kosong kita sebaik-baiknya. Rasulullah juga bersabda bahwa hendaklah kau sangat-sangat ketat menjaga 5 hal ini. Kata beliau, salah satunya adalah al-faragh qabla syughlik. Waktu kosongmu sebelum kau sangat sibuk dan tidak bisa memilah waktunya, tidak bisa memilih waktunya, tidak bisa menggunakan waktunya sebaik-baiknya karena banyak kredit hal yang kita lakukan, tetapi kita tidak lagi bisa untuk memilah-milah itu. Maka mencicil pekerjaan kita adalah perbuatan bijak dan penuh hikmah tatkala kita memenggal waktu kita dan bukan kita yang terpenggal oleh waktu itu. Adapun akal Anda, kata beliau,
tak lain merupakan mangsa empuk yang siap dicabik-cabik oleh ganasnya terkaman kedua hal tadi. Ya. Ini waktu kosong dan kelengahan itu waktu kosong, dan kemudian yang menjadikan kita terpenggal, tercabik-cabik oleh keganasan terkaman waktu kosong itu, kemudian kita menjadi korban, yakni kelengahan dan si pencuri waktu. Waktu kosong adalah pencuri waktu kita. Karena itu bangkitlah sekarang juga. Jangan leha-leha dan terlena. Bangkit. Disebutkan al-harakatu barakah, gerak itu adalah berkah. Wasukunul maut, dan diem itu adalah tanda kematian. Orang-orang yang bergerak pasti ada dinamisme dalam hidupnya, dan orang-orang yang diam adalah orang-orang pasif, orang-orang sebenarnya mematikan dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri, membunuh masa depan mereka sendiri, membunuh kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya ada di depan matanya. Karena itulah bangkitlah sekarang juga. Kerjakan sholat, baca buku, bertasbih, mengkaji, menulis, merapikan meja kerja, merapikan kamar, atau berbuatlah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain untuk mengusir kekosongan itu. Jangan sampai kita tidak ada kegiatan, tidak bergerak, otak tidak bergerak, badan tidak bergerak, mager, malas gerak atau makir, malas mikir dan malas zikir. Nah, ini karena aku akan ingatkan, kata beliau, agar Anda tidak berhenti sejenak, pun dari melakukan sesuatu yang bermanfaat. Lakukannya sekecil apapun, ya. Bahkan mungkin mengusap kucing, membaca buku kecil, merapikan meja, berjalan-jalan, pokoknya la budda an takuna hayatuna laha maslah, memiliki maslahat li dunyana wa akhrana, maslahat untuk dunia kita dan akhirat kita, diri kita dan orang lain, keluarga kita dan mungkin keluarga orang lain. Baiklah, kemudian saya akan bacakan kalimat beliau yang sangat kuat pada ujung bahasan ini. Bunuhlah, kata beliau, setiap waktu kosong dengan pisau kesibukan. Subhanallah, ya. Bunuhlah setiap waktu kosong dengan pisau kesibukan. Dengan cara itu, kata beliau, dokter-dokter dunia akan berani menjamin bahwa Anda telah mencapai 50% dari kebahagiaan, tanpa gulana, tanpa kesedihan, tanpa kegelisahan, tanpa kecemasan, tatkala kita telah berhasil seolangi membunuh setiap waktu kosong dengan pisau, dalam tanda kutip, pisau kesibukan. Yani kun syagilan mustagila, gitu. Jadi kayak orang sibuk dengan segala kesibukan kita, sehingga kita tidak termakan dan tercabik-cabik oleh waktu kosong kita. Lihatlah para petani. Beliau menggambarkan, lihat saja para petani, nelayan, para kuli bangunan, mungkin para kuli bangunan, orang-orang yang bekerja di kantoran, yang sibuk, mereka dengan ceria mendendangkan lagu-lagu seperti burung-burung yang ada di alam bebas. Kita lihat ya, para tukang gak pernah, wajahnya itu jarang yang sedih, karena dia sibuk dengan kegiatan, dengan aktivitas. Menjadi orang-orang yang aktif, bukan orang-orang yang pasif. Orang-orang yang pasif itu sekali lagi orang-orang yang memang betul-betul secara tidak sadar dia telah membunuh masa depannya, membunuh dirinya sendiri. Mereka tidak seperti Anda yang tidur di atas ranjang empuk, tapi selalu gelisah dan menyeka air mata kesedihan. Subhanallah, ya. Saya ulangi ya. Lihatlah pada orang-orang yang bekerja di ladang, bekerja di sawah, bekerja di jalan-jalan, bekerja sebagai petani, bekerja sebagai pencangkul, bekerja. Maka
Mereka kita lihat seperti burung-burung bernyanyi yang kita dengar di belakang ini. Mereka bernyanyi, menendangkan lagu kehidupan, singing of life gitu. Mereka lagu kehidupan itu mereka kumandangkan karena hidup itu memang untuk dihidupkan, untuk didinamiskan, menjadi dinamis, bergerak dan seterusnya, bukan didiamkan. Soalnya al-harakatu barakah, gerak itu adalah berkah. Kesedihan itu akan dimiliki oleh orang-orang yang tidak bisa menggunakan waktu-waktunya sebaik-baiknya dan membiarkan waktu yang dia miliki menjadi kosong tanpa makna. Dan karena dia tidak menggunakan waktunya dengan bermakna, maka dia juga hidup tanpa makna. Karena hidup tanpa makna, maka kemudian dia akan menjadi orang yang sia-sia. Karena dia telah menyanyiakan waktunya, maka siap-siaplah untuk menjadi orang-orang yang sia-sia atau disia-siakan orang. Karena kenapa? Karena kita harus membayar semua yang kita lakukan. Tidak ada yang free of charge di dunia ini, tidak ada yang free, tidak ada yang gratis. Semua yang kita lakukan, semua tindakan kita harus kita bayar suatu saat, baik cash ataupun tunda. Bersaramatullah utrud al-faragh bil amal. Usirlah waktu luang itu dengan kerja-kerja nyata. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, itu akan bermakna besar bagi kehidupan kita. Sekali lagi, mari kita ingat bahwa waktu kita tidak Allah berikan gratis. Kita harus mempertanggungjawabkan untuk apa waktu kita digunakan. Sekali lagi, orang-orang yang memaknai waktunya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan memiliki hidup yang bermakna dan dia akan tidak dilanda oleh gelisah. Karena Allah mengatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad kepada kaummu, kepada umatmu, malu, bekerjalah dan bekerjalah. Karena Allah akan melihat, Rasulnya juga akan melihat, orang-orang mukmin akan melihat apa yang kamu lakukan dengan waktu-waktu yang Allah sediakan, yang suatu saat harus dipertanggungjawabkan. Isilah waktu kita, dan yakinlah, Anda pasti tidak pernah dirundung gelisah. Karena Anda telah mengisi ruang-ruang kegelisahan itu dengan kebahagiaan yang Anda bangun melalui kerja di waktu-waktu yang Allah sediakan pada kita semua. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang mampu menjadikan waktu kita bermakna, berpahala, dan menjadikan kita orang yang betul-betul tahu bagaimana mengisi kehidupan kita dengan tindakan-tindakan dan amal soleh yang kemudian menjadikan kita bermakna di mata manusia, tentu saja di mata Tuhan kita, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.